Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah seperti minggu lalu ya. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kalian ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, kita beribadah seperti kita beribadah di gereja. Nah, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian lagu dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, hingga Tuhan bangunkan kami pagi-pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami sungguh-sungguh ingin memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sungguh-sungguh ingin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Ceria 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Catherine. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di Minggu tanggal 19 2020. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat terus ya? Begitu juga dengan Kak Catherine. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai dengerin cerita firman. Sudah siap belum adik-adik dengar cerita firman Tuhan? Sudah ya? Ceritanya kali ini seru banget. Ada apa ceritanya? Yuk, kita sebelumnya berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dan ibadah online untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami
Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami boleh membuka telinga kami lebar-lebar, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati juga Kak Catherine yang akan menyampaikannya. Tuhan berkati supaya menjadi berkat buat adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada apa ya kira-kira cerita di minggu ini? Yuk kita buka Alkitabnya. Yuk ambil dulu Alkitabnya. Kita buka dari Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Sudah siap? Kak Catherine tungguin nih. Ambil dulu Alkitabnya, dibuka, kita baca bareng-bareng loh adik-adik. Sudah ya? Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kita mulai ya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Ayat 10, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melempar tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, kira-kira cerita tentang apa adik-adik yang tadi kita udah baca? Karena kita tadi bacanya dari ayat 7. Kalau kita lihat di Alkitab, di atas tentang Musa menghadap Firaun. Nah, adik-adik tahu nggak cerita ini? Ini ceritanya tentang Musa dan Harun yang ketemu Raja Firaun. Ngapain kira-kira mereka bertemu dengan Firaun? Begini ceritanya adik-adik. Kak Catherine punya gambar. Ini dia gambarnya. Nah, di gambar ini Musa dan Harun diutus Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus bilang ke Harun sama Musa, Musa, Harun, pergilah kamu ke Firaun, bebaskan umatku, yaitu bangsa Israel, yang pada saat itu ditahan oleh Raja Mesir, si Firaun itu tentunya. Dan Musa dan Harun, kata Tuhan Yesus, tunjukkanlah mukjizat di depan Firaun, supaya mereka tahu bahwa pesan ini benar-benar dari Tuhan, bukannya mengada-ngada. Begitu adik-adik. Jadi kemudian Musa dan Harun pergi nih bergegas, seperti di gambar ini kan. Mereka bertemu dengan Firaun dan bilang, Firaun, aku menyampaikan pesan dari Tuhanku. Kata Tuhanku, bebaskanlah umatnya, bebaskan bangsa Israel. Aku akan menunjukkan sebuah mukjizat yang membuat engkau akan berdetak kagum. Kemudian Harun mengangkat tongkat dan melemparkannya di depan Firaun. Apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah jadi ular, seperti yang di Alkitab. Hah? Tapi adik-adik, tahu nggak responnya Firaun apa? Ketika melihat bahwa tongkat itu berubah jadi ular, Firaun tidak mau tinggal diam. Dia memanggil ahli-ahli sihir, pegawai-pegawainya. Firaun berkata, ayo buat seperti itu dengan ahli sihirmu. Akhirnya ahli-ahli sihir dengan mantra melemparkan tongkat juga yang sama dan menjadi ular. Jadi Firaun merasa, saya juga bisa bikin, bukan hanya Tuhan kamu aja. Begitu adik-adik. Tapi tahu apa yang terjadi adik-adik? Ketika semua tongkat sudah berubah menjadi ular, ular yang dari tongkat Musa dan Harun
itu menelan semua ular-ular yang dibikin oleh ahli-ahli sihir. Dimakan semuanya. Itu menandakan bahwa kuasa Tuhan itu besar, melebihi dari ahli-ahli sihir dan mantra adik-adik. Bukan sembarangan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Tapi adik-adik, walaupun seperti itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa manusia. Tapi tidak membuat Firaun itu menjadi luluh hati untuk membebaskan bangsanya. Firaun tetap mengeraskan hatinya walaupun dia sudah melihat bahwa ular-ular yang ahli sihirnya buat itu sudah ditelan. Tapi itu tidak menggoyahkan hati Firaun. Nah, karena itu adik-adik, karena Firaun tetap mengeraskan hatinya, kalau adik-adik mau baca di perikop selanjutnya di Alkitab, di situ Tuhan akhirnya memberikan kepada Firaun 10 tulah. Nah, adik-adik bisa baca tuh ya di ayat 14 sampai selanjutnya. Itu ayat dari Keluaran 8, 9, 10 itu cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan 10 tulah untuk Firaun. Sampai akhirnya setelah 10 tulah itu diberikan, pada akhirnya Firaun menyerah dan membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik bisa lihat kan betapa kuasa Tuhan itu besar banget. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Firaun walaupun dia sudah mengeraskan hatinya, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Tuhan sudah bilang, bebaskan umatku, tidak ada yang bisa untuk menahan dia untuk menggagalkan rencananya. Jadi Tuhan memberikan tulah buat Firaun, buat bangsa Mesir. Adik-adik, dari sini kita harus belajar ya adik-adik. Dalam kondisi apapun, sesulit apapun, adik-adik harus tetap setia sama Tuhan, berpengharapan sama Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang sangat besar. Dan Tuhan selalu menolong adik-adik dengan cara yang ajaib, yang terkadang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan tahu caranya seperti apa. Oke adik-adik, sekian. Kita mau berdoa dulu. Mungkin di rumah ada adik-adik yang lagi sakit, atau kita mau berdoa untuk bangsa kita yang saat ini, adik-adik tahu ya, lagi wabah corona. Tapi ingat, sesuai cerita kita hari ini, jangan membuat kita takut, jangan membuat kita resah dengan adanya wabah tersebut. Tapi kita percaya dan terus berdoa, Tuhan pasti yang pulihkan untuk negara kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Kami boleh dengar cerita tentang Musa dan Harun yang Kau utus untuk menghadap Firaun. Tuhan, kami tahu sekali Bapa bahwa kuasa-Mu terlalu besar dan sangat besar. Kami juga tidak lupa Bapa untuk berdoa setiap adik-adik kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang jaga, tutup bungkus adik-adik kami Tuhan. Kalau mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, Tuhan kami mau bawa adik-adik kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menyembuhkan mereka Bapa. Tuhan juga yang memberkati orang tua mereka Bapa, yang menjaga mereka setiap hari. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia kami yang tercinta. Engkau tahu Tuhan kondisi saat ini Tuhan, dengan wabah virus corona Bapa, yang membuat kami tidak bisa keluar rumah dan tetap di rumah. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang hardik boleh penyakit wabah ini Tuhan boleh pergi. Dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin pemerintahan dari yang tertinggi, wakil presiden sampai yang terendah, hingga instansi pemerintahan yang membantu
khususnya untuk wabah-wabah corona, para dokter-dokter, suster, semuanya Tuhan, yang setiap hari bekerja keras menyembuhkan kerabat kami, saudara kami, teman-teman kami yang terkena corona. Tuhan memberikan mereka, Tuhan hikmat, Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan yang tutup bungkus mereka, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Kami sangat percaya dan sangat yakin Tuhan bahwa corona ini akan segera berakhir dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Yesusku, doa ini kami mau tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Dan berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau memiliki kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, oke adik-adik, kita sampai ketemu lagi minggu depan. Tapi setelah ini Kak Catherine punya aktivitas loh buat adik-adik di rumah. Nah, simak ya, setelah ini ada aktivitas. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi satu pujian dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, seperti minggu lalu, untuk persembahan kali ini tidak dikumpulkan secara langsung. Tetapi adik-adik tetap mengumpulkan persembahan bersama papa, mama, dan keluarga di rumah ya. Adik-adik, kita sudah mau selesai ibadah. Namun, sebelum ini kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan
adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sekarang Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami juga melakukan apa yang kami dengar tadi Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar tadi, kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak pelayan dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.